Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang alamat atau tanda-tanda i'rab rofa. Yang mana tanda-tanda i'rab rofa itu ada 4, yaitu dhamma, wawu, alif, dan nun. Untuk dhamma sudah dibahas pada video yang lalu, dan saat ini kita masuk ke dalam pembahasan wawu. Jadi wawu ketika menjadi tanda i'rab rofa itu bagaimana dan di mana saja serta apa syarat-syaratnya. Mari kita kupas secara singkat saja. Dan seperti biasa kita maknai dulu ya. Kita tulis, setelah ditulis dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu anapun utawi wawu iku fatakunu mongko ana apa wawu ana iku alamatan dadi tetenger lirraf'i kadue i'rab rofa. Dadi tetenger fi maudhi'a ini ing dalem rong panggonan. Rupane loro fi jam'il mudzakkar salimi ing dalem jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati lan ing dalem asmaul khamsah. Asmaul khamsah, asma itu beberapa isim, al khamsah itu 5. Isim yang 5 gitu ya. Apa saja isim yang 5 itu? Wahiya utawi asmaul khamsah iku abuka, lafat abuka, wa akhuka lan lafat akhuka, wa hamuka lan lafat hamuka, wa fuka lan lafat fuka, wa zumalin lan lafat zumalin. Nah, sampai sini ini adalah matan al-ajrumiyah ya, sampai di sini. Dan ini adalah keterangan tambahannya. Qauluhu ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i. Jadi iku la farqa ora ana beda iku maujud baina antakuna ing dalem antarane yen to ana apa al wawu ana iku zahiratan wawu kang pertelo. Contone kaja azaiduna kaya lafaz jaa zaiduna. Au muqaddaratan utawa wawu kang den kira-kiraaken. Contone kakolika kaya pengucap sira rupane jaa muslimiya. Kaya lafaz jaa muslimiya. Fa inna aslahu mongko temen sedune asale lafaz muslimiyah iku muslimunali, lafaz muslimunali. Qauluhu fi jam'il mudzakkar salimi wa huwa utawi jamak mudzakkar salim iku ma lafaz jumi'a kang den jamakake apa ma biwawin kelawan wawu wanunin lanun fi halatir rafi ing dalem tingkah rofa. Wabiyain lan den jamakaken kelawan ya wanunin lanun fi halatin nasbi ing dalem tingkah karone nasab wal jarri lan jar. Wasawaun lan iku padha uga kana utawi yen to ana apa ma iku alaman isim alam ay alaman tegese isim alam saksian kang bangsa jenggreng atau alam sahas. Contohnya kazaiduna kaya lafaz az-zaiduna. Au sifatan sawaun kana alaman au sifatan utawa sifat. Ka muslimuna kaya lafaz muslimuna. Wa yustaratu lan den syarataken fil alami ing dalam isim alam apa ayyakuna yen to ana apa alam ana iku li mudzakarin kaduwe mudzakkar akilin kang duweni akal kholin kang sepi minta itanisi saking taknis wa minat tarkibilan sepi saking terkib wa minal i'rabilan sepi saking i'rab bi harfa ini kelawan huruf loro.
Wasifatu utawi sifat iku yustarotu dan syarataken fiha ing dalam sifat apa iya guna yen to ana apa sifat ana iku sifatan dadi sifat limudakarin kaduwe mudakar kaduwe wong lanang akilin kang duweni akal kholin kang sepi minta itanisi saking tak taknis laisat kang ora ana apa sifat ora niku mimbabi afala fa'la'a saking bab afala fa'la'a wala fa'lana fa'la lan ora saking bab fa'lana fa'la wala mimalan ora saking lafat yastawi kang podo fihi ing dalem ma apa al mudzakaru lanang wal muannasu lan wadon muannas dan mudzakarnya sama qauluhu wa fil asma'il khamsati di dalam asmaul khamsah bisyurutin arba'atin bisyurutin iku kelawan piro-piro syarat arba'atin kang papat. Al awalu utawi syarat kang awal iku antakuna yen to ana apa asmaul khamsah ana iku mufradatan mufrad. Atani utawi syarat kang kaping pindho iku antakuna yen to ana apa asmaul khamsah iku mukabbaratan kang ora den tashir. Mukabbaroh itu lawan katanya adalah tashir atau lafaz yang ditashir. Iku mukabbaratan kang ora den tashir. Asalis tu utawi syarat kang kaping telu iku antakuna yen to ana apa asmaul khamsah ana iku mudhofatan kang den idhofake yang disandarkan. Ar-rabi'u utawi syarat kang kaping papat iku antakuna yen to ana apa idhofatuka idhofae asmaul khamsah iku li ghairi ya'il mutakallimi kadue saliyane ya mutakallim. Ya. Baik, kita mulai dari awal lagi, coba kita murati ya. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirrafi. Wawu itu menjadi tanda-tanda i'rab rafa bertempat fi maudhi'aini, bertempat di dua tempat. Apa saja? Yang pertama fi jam'il mudzakari salimi, di dalam jamak mudzakar salim. Kemudian yang kedua, wafil asma'il khamsati, dan di dalam asmaul khamsah. Ya, beberapa isim yang jumlahnya ada 5. Apa saja? Ya ini wahia, abuka, wahamuka, wafuka, wadhumalin, yaitu lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Jadi ini disebut dengan asmaul khamsah ya. Jadi lafaz abunya itu abu, akhu, hamu, fu, dan zu gitu. Jadi k-nya itu adalah tambahan saja untuk memudahkan dalam pencontohan. Ini asmaul khamsah. Abuka 1, akhuka 2, hamuka 3, kemudian fuka 4, dan yang kelima adalah dzumalin ya. Ya tadi di atas disebutkan wa ammal wawu fatakunu alamatan lirrafi. Wawu menjadi tanda-tanda i'rab rafa. Ini maksudnya bagaimana? Yaitu la farqa baina an takuna al wawu dhahiratan. Ya, tidak ada beda kaitannya menjadi tanda-tanda bagi i'rab rafa. Wawu itu baik yang berupa wawu dhahir. Wawu dhahir jadi yang bisa terlihat secara langsung,
Contohnya ja'a az-zaituna seperti lafaz ja'a az-zaituna. Ja'a telah datang, siapa az-zaituna? Beberapa orang Zaid, ya. Mufradnya adalah zaitun, kemudian dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi az-zaituna. Nah, ini bisa langsung terlihat wawunya. Ya, wawu yang menjadi tanda i'rab rafa. Ja'a ini adalah fi'il madhi dan az-zaituna ini adalah sebagai fa'ilnya atau pelaku pekerjaan. Ja'a telah datang, siapa yang datang? Az-zaituna, beberapa orang Zaid. Ya. Tanda rofanya adalah dengan wawu dhohiroh, wawu yang jelas. Ini dia. Au muqaddaratan atau wawunya itu wawu yang dikira-kirakan. Contohnya seperti ucapanmu ja'a muslimiyah. Nah, ini wawunya, wawu yang dikira-kirakan. Ja'a telah datang, siapa yang datang? Muslimiyah, yaitu orang-orang muslimku, orang-orang Islamku. Kenapa demikian? Fa'in aslahu muslimunali, karena asalnya lafaz ja'a muslimiyah ini adalah muslimunali. Jadi sebelum mengalami pengiklalan, sebelum diproses sedemikian rupa, kalimat muslimiyah ini asalnya adalah muslimunali, ya. Muslimunali. Kalau kita ingin tahu bagaimana proses pengiklalannya, bisa kita kupas. Ya, ini yang pertama kita tulis dulu. Asalnya adalah muslimunali. Ya, muslimunali. Khutibat al-lamu litakhfif. Huruf lamnya dibuang karena alasan litakhfif, yaitu untuk meringankan. Wan nunu lil idofati, dan juga nunnya karena idofah, karena penyandaran. Muslimu nali, jadi menjadi nunnya dibuang karena untuk takhfif, serta nunnya juga dibuang karena untuk penyandaran, sehingga menjadi muslimu ya. Nah, ini muslimu ya, karena ya mutakalim itu supaya ringan diharokati dengan fathah, ya. Muslimu ya. Ijtamat al-waw wal ya'u wa sabaqat ahaduma bisukun. Ya. Dalam kalimah muslimu ya ini terjadi dua berkumpulnya wawu dan ya, yang mana huruf yang sebelumnya, yakni huruf wawunya ini berharokat sukun. Fakulibat al-wawu ya'an, kemudian wawunya diganti menjadi ya. Ya. Wawunya diganti menjadi ya, sehingga menjadi ya-nya jadi dua, wawunya diganti ya jadi muslimuyya. Wa udghimat al-ya'u fil ya' fasara muslimuyya. Kemudian ya yang pertama ini diidghamkan kepada ya yang kedua, sehingga menjadi muslimuyya, ya. Muslimuyya bidomil mimi, dengan dibaca doma huruf mimnya, muslimuyya. Summa kulibat ad-dhammatu kasrotan limunasabatil ya'i fasoro muslimiyya. Kemudian domahnya ini diganti kasroh, alasannya supaya munasib atau supaya imbang
Karena ya, harokat yang paling munasabah dengan ya itu adalah kasroh, sehingga doma ini diganti menjadi kasroh dan menjadi muslimi ya. Nah, inilah jadinya ya. Awalnya tadi muslimunali, setelah melalui proses pengilalan sehingga menjadi lafadz muslimi ya. Nah, seperti itu. Baik, ini kita hapus saja. Qauluhu fi jamil mudzakkari salimi ya. Tadi wawu menjadi tanda i'rab rafa di dalam dua tempat. Yang pertama fi jamil mudzakkari salimi, yaitu di dalam jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim ya? Jamak mudzakkar salim wa huwa majmu'a bi wawin wa nunin fi halatir raf'i wa bi ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Jamak mudzakkar salim ya, yaitu lafaz yang dijamak dengan menggunakan wawu dan nun ketika tingkah rofa, dan dengan ya dan nun dalam dua tingkah nasab dan jer ya. Jadi dijamakkan dengan wawu dan nun ketika rofa. Contohnya seperti ja'a, ja'a az-zaituna. Ketika tingkah rofa, ini rofa ya, karena ini ja'a adalah fi'il madi, az-zaituna ini adalah fa'ilnya. Fa'il harus dibaca rofa ya. Tanda rofanya adalah wawu karena jamak mudzakkar salim. Ketika tingkah rofa, tandanya adalah wawu ini ya, az-zaituna. Dan ketika nasab dan jer, maka tanda i'rabnya adalah dengan ya dan nun. Jadi ketika nasab contohnya seperti ra'aitu az-zaitina, marortu bizaitina. Nah, ini ketika rofa, ini nasab, dan ini khafat atau jer. Nah, jadi jamak mudzakkar salim, jamak itu artinya banyak, mudzakkar itu artinya laki-laki, salim itu artinya selamat dari mufradnya. Jadi kadang-kadang didefinisikan juga jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan makna banyak, laki-laki, dan selamat dari asal mufradnya. Tentu ini untuk mengeluarkan definisi dari jamak taksir, karena jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan makna banyak namun tidak selamat dari asal mufradnya. Contohnya seperti mufrad rojulun, jamak taksir menjadi rijalun, seperti itu. Nah, kalau ini jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang dijamakkan dengan wawu dan nun ketika rofa, dan dengan ya dan nun ketika nasab dan jer ya. Fi halatayn nasbi wal jarri. Nah, sawaun kana alaman alaman saksian ya. Baik itu jamak mudzakkar salimnya itu berupa isim alam, yakni alam sakhs, alam saksian. Contohnya seperti lafaz az-zaituna atau
au sifatan atau berupa isim sifat, kamu muslimuna seperti lafaz muslimuna. Kalau az-zaituna ini artinya beberapa orang zaid, muslimuna ini adalah isim sifat, artinya adalah beberapa orang Islam, ya. Kemudian wasifatu yustaratu fiha. Oh, ini belum. Yustaratu fil alami ayyakuna limudzakarin aqilin khalin min ta'nits wa min tarkibi wa min al-i'rabi bi harfaini. Nah, nanti kalau yang jamak mudzakkar salimna berupa isim alam itu disyaratkan bahwa isim alamnya tersebut itu menunjukkan arti mudzakkar atau laki-laki, kemudian berakal, akilin, dan sepi dari tak taknis, tidak ada tak taknisnya, dan juga bukan tarkib, juga bukan dari i'rab dengan menggunakan dua huruf. Nah, ini coba kita kupas satu persatu. Kalau isim alam itu syaratnya yang pertama ayyakuna limudzakarin akilin khalin min ta'nis, yaitu mudzakkar, berakal, dan sepi dari tak taknis. Ini ya, ini nanti dulu. Sepi dari tak taknis. Nah, contohnya seperti tolhah. Tolhah. Kalau tolhah ini tidak memenuhi syarat alam tadi yang harus sepi dari tak taknis, karena di sini ada tak taknisnya. Tolhah ini nggak boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi apa? Tolhatuna. Ini nggak boleh, karena syaratnya adalah menunjukkan arti laki-laki, berakal, dan sepi dari tak taknis, ya. Jadi tidak boleh. Kalau zaitun, contohnya tadi zaitun kan tidak ada tak taknisnya, dan menunjukkan laki-laki, bahwa zaitun itu memang laki-laki, nama orang laki-laki. Berakal iya, karena dia manusia, dan sepi dari tak taknis, maka memenuhi syarat untuk dijamakkan jamak mudzakkar salim. Dan ini tidak boleh ya, tolhah tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Wa min tarkibi, ya. Sepi dari tarkib. Contohnya seperti apa? Seperti baklabaka. Nah, baklabaka ini asalnya terkib, ini namanya terkib masji, yaitu campuran dari beberapa kalimat yang dijadikan satu kalimat, ya, kayak sibaweh itu segala terkib gitu. Nah, baklabaka awalnya baklun bakun jadi baklabaka. Nah, ini adalah terkib masji, jadi tidak boleh dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Baklabakuna nggak boleh seperti itu. Jadi ini tidak memenuhi syarat untuk dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, ya. Ya, sepi dari tarkib itu tadi. Kemudian wa minal i'rabi bi harfaini, dan sepi dari i'rab dengan dua huruf. I'rab dengan dua huruf itu apa? Yaitu isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Tidak boleh lagi seperti ini, misalkan az-zaituna kok dijamakkan lagi az-zaitununa. Nah, ini nggak boleh, karena ini adalah i'rab dengan dua huruf, tidak boleh dijamakkan mudzakkar salim, karena yang dijamakkan mudzakkar salim ini lafaz az-zaitunnya, jadi menjadi zaituna, nggak boleh menjadi zaitununa, tidak boleh seperti itu. Maksudnya seperti itu. Atau isim tasniyah az-zaid, misalnya zaidani.
zaidani. Ini i'rab dengan 2 huruf ya. Tandanya ini alif dan nun ini tidak boleh dijadikan az-zaidanuna. Tidak boleh ya. Ini minal i'rabi bi harfaini. Seperti itu maksudnya. Nah, itu tadi kalau yang dijamak mudzakkar salim kan berupa isim alam. Nah, sekarang kalau berupa sifat, wasifatu yustaratu biha antakuna sifatan li mudzakkarin akhirin kholin minta ta'nisi. Nah, hampir sama, cuma kelanjutannya ada bedanya. Kalau berupa isim sifat disyaratkan padanya bahwa sifatnya itu berupa sifat yang menunjukkan makna laki-laki mudzakkar, kemudian berakal dan sepi dari taknis. Ya, kholi minta itanisi. Laisat min babi af'ala fa'la'a. Bukan dari lafaz yang muannasnya mengikuti lafaz fa'la'a. Wala fa'lana fa'la, dan juga bukan lafaz yang muannasnya mengikuti lafaz fa'la. Jadi ini enggak boleh dijamakkan mudzakkar salim. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannasu, dan juga bukan dari lafaz yang mana bentuk mudzakkar dan muannasnya, bentuk untuk menunjukkan laki-laki dan perempuannya itu yastawi atau sama. Itu tidak boleh. Contohnya seperti apa? Ya. Jarihun contohnya. Jarihun atau soburun, ya. Al-jarihu ini enggak boleh ya, karena ketika ingin menunjukkan makna perempuan yang kalau di kamus itu yang luka artinya ya, yang luka. Jarih itu adalah yang luka kalau di kamus. Ini tidak boleh dijamakkan menjadi jarihuna, ja'a al-jairihuna, itu tidak boleh ya, karena ini al-jarih. Kemudian contoh yang lain seperti soburun, orang yang wong kang akeh sabare, orang yang sangat sabar gitu. Itu enggak boleh ya dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena itu adalah mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannasu, yaitu lafaz-lafaz yang antara mudzakkar, bentuk mudzakkar dan muannasnya itu sama atau yastawi. Jadi tidak boleh ya. Lanjut kepada yang kedua tadi, wawu menjadi tanda i'rab rafa itu di dalam 2 tempat. Satu jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah fil asma'il khomsati, di dalam asmaul khomsah. Asmaul khomsah tadi ya, isim yang jumlahnya ada 5, abuka, akhuka, kamuka, fuka, dan zumalin itu ya. Bisyurutin arbaatin, tapi ada syaratnya, yaitu dengan syarat yang jumlahnya ada 4. Apa saja? Al-awwalu antakuna mufradatan. Yang pertama syaratnya adalah harus mufrad. Ya, harus mufrad. Asmaul khamsahnya harus mufrad. Kita bahas dulu. Ini yang tadi mungkin sudah kita hapus dulu ya. Ya. Abuka, hamuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Contohnya misalkan kita ambil abuka. Nah, ini termasuk dari asmaul khamsah karena abun ya, mufradnya ini abun. Jadi ketika rofa ini enggak boleh misalkan sudah dijamak sudah berupa jamak kemudian diikutkan dalam kategori asmaul khamsah, itu tidak bisa karena tidak mufrad. Jadi yang bisa itu syaratnya pertama harus mufradatan atau mufrad. Yang kedua asani antakuna mukabbaratan. Yang kedua itu lafadznya harus lafadz yang mukabbaroh. Mukabbaroh itu bagaimana? Tidak ditashwir. Ya, tidak ditashwir. Kalau ditashwir ya tidak boleh. Contohnya abun misalkan. Abun.
Nah, inilah yang dimaksud lafaz yang mukabbaroh atau tidak ditasghir. Karena abun itu kalau ditasghir itu akan berupa menjadi apa? Ubayyun. Ubayyun. Terus ya, ini kita lupakan dulu ini, kita berbicara tentang tasghir dulu ya. Tasghir itu namanya tasghir, sohirun itu kecil artinya. Jadi kalau tasghir itu mengecilkan. Kalau abun itu artinya bapak, kalau ubayyun itu artinya bapak kecil. Contoh lain lagi seperti abdun. Abdun apa kawulo, hamba. Nah, kalau Ubaidun ini berarti hamba kecil gitu ya. Ada yang namanya Ubaidullah, Ubaidillah, itu artinya hamba kecilnya Allah gitu. Ya, itulah sighot tasghir. Abdun jadi Ubaidun, abun jadi ubayyun, ya seperti itu. Ya, jadi kalau lafadznya, lafadz tadi asmaul khamsah itu abu, hamu, fu, hamu, abu, aku, hamu, fu, zu, ya, zumalin itu kok ditasghir maka tidak memenuhi syarat yang kedua, yakni antakuna mufradatan. Kemudian atalis, syarat yang ketiga yaitu antakuna mudhofatan. Yang ketiga, asmaul khamsahnya harus diidhofahkan. Ya, diidhofahkan. Jadi menjadi mudhof dia. Seperti lafaz abuka ini adalah dari lafaz abun dan domir ya kaf. Sehingga ini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Jadi syarat yang ketiga harus diidhofahkan, harus disandarkan, gitu ya. Oke. Selanjutnya ar-rabi'u antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang keempat adalah idhofahnya atau penyandarannya itu harus kepada selain ya mutakallim, ya. Karena kalau ya mutakallim itu adalah ya yang menunjukkan makna arti orang yang berbicara, mutakalim atau saya gitu. Jadi kalau misalkan abun ini kalau diidhofahkan kepada ya mutakalim sehingga menjadi abi. Sehingga menjadi abi, yaitu bapakku. Ini ketika rofa, tanda rofanya ya tidak lagi menjadi abuka, ya, tidak lagi menjadi asmaul khamsah. Jadi jaa telah datang, siapa? Abi, bapakku telah datang. Jaa abi, kemudian ro'aitu abi, marortu bi abi. Nah, tetap dia seperti ini. Kalau idhofahnya adalah kepada ya mutakalim, jadi syaratnya yang keempat tadi tidak boleh diidhofahkannya kepada ya mutakalim, ya. Baik, kita ulas sebentar, ya. Bahwasanya tanda i'rab rofa itu ada 4, ya. Apa? Domah, wawu, alif dan nun. Dan kita sedang berbicara tentang tanda i'rab rofa. Yang pertama domah itu sudah, dan kali ini adalah wawu, ya. Kalau wawu ini bertempat di 2 tempat, yaitu di jamak mudzakkar salim dan juga di dalam asmaul khamsah, yaitu abuka, hamuka, fuka,
zu malin. Buka akhuka kamuka buka zu malin. Ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kurang dan mungkin kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.